وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil akhyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Sahibul Majlis, Khadimul Majlis Sayyidul Mustafa Fadilatul Ustaz Muhammad Daud Muslim Madanallah Bintul Hayati Syarifah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah dan keluarganya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabul hajat dan keinginannya, dan Allah berikan kepada beliau kesabaran dan keistiqomahannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga para pemuda hadirin wal hadirat Syababul Mustafa dan Muhammadul Mustafa. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa duduk istiqomah di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan ya apapun jenisnya yang ada di dalam hati kita, semoga tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita beranjak daripada tempat ini biwasalatul burda, berkati burda. Allah akan macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga-keluarga kita, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa juga kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak dahar bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih berada yang namanya masih di bulan Rajab. Rajab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada arba'atul hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Arba'atul hurum yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, itu termasuk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan di dalamnya itu keistimewaan yang luar biasa. Kita alhamdulillah kita masih Allah berikan panjang umur pada malam hari ini, detik ini, saat ini masih kita merasakan yang namanya di bulan Rajab. Rajab dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab kata Nabi adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban adalah bulan daripada bulan kata Rasulullah SAW, dan Ramadan adalah bulan syahrul ummati, bulan khusus bagi umatku kata Nabi Muhammad SAW. Rajab Allah Subhanahu wa taala begitu banyak anugerah-anugerah, magfirah, inayah, rahmat diturunkan pada bulan ini. Akan tetapi tidak semua orang yang bisa mendapatkan rahmat pada bulan ini ya. Padahal bulan-bulan ini termasuk rahmat Allah turun. Siapa itu? Itu orang-orang yang durhaka terhadap orang tua, orang yang minum khamar, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu rahmat Allah tidak akan berikan. Sekalipun Allah bagi-bagi pada bulan sekarang, yaitu bulan Rajab. Ada katakan, ulama mengatakan Ar-Rajab syahrul syar'i. Rajab adalah bulannya kita mencocok tanam, menanam apapun kebaikan kita pada bulan ini. Karena bulan Rajab ini persiapan daripada yang namanya bulan Ramadan. Kalau Rajab yang benar-benar entar Sya'ban, entar Ramadan, baru kita memetik hasilnya. Ini penentuan nih kita. Penentuan adalah bulan Rajab. Kalau bulan Rajab ibadah kita giat, semangat, bila ibadahnya kita semangat, maka Ramadan juga insya Allah akan semangat. Ditanam kebaikan semuanya, duha, sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena
Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada khusus di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, berbuat dosa, maksiat, Allah juga lipat gandakan. Maka setelah itu Rajab kita berakhir, baru yang nama adalah bulan Sya'ban. Sya'ban adalah syahrul syaki, bulannya kita menyirami. Menyirami apa? Menyirami daripada tanaman yang kita tanam amalan-amalan ibadah di bulan Rajab kita tanam sholawat dan sholawat dan sebagainya. Biar tumbuhan. Kalau kita nanam suatu pohon, kemudian kita kasih pupuk dan sebagainya, siram dan sebagainya, akan tumbuh. Nah hasilnya kapan? Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulannya kita mencocok hasil daripada tanaman kita. Apa yang kita tanam bulan Rajab, ibadah kita, kemudian kita sirami terus diasah ibadah-ibadah kita. Nah bulan Ramadan akan mendapatkan daripada hasil yang kita tanam. Bulan Ramadan akan menjadikan semangat lagi beribadah kita. Patokannya adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru Ramadan. Kalau sudah 2 bulan tersebut terbiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah gampangkan daripada yang namanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu kan Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Itu kelasnya Nabi berdoa, ya Allahumma barik lana, ya Allah berilah keberkahan buatku fi Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, sampaikan diriku di bulan Ramadan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ayo semangat tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pada Rajab. Perbaiki sholat kita, perbaiki semua amal ibadah kita biar lebih baik lagi. Karena bulan Rajab adalah peristiwa yang sangat agung, yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peristiwa, satu anugerah kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain tidak pernah diberikan. Dan satu-satunya manusia yang bisa melihat jadwalnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika pengen bertemu dengan Allah tidak bisa. Dengan zat Allah tidak bisa, langsung naik kepada Gunung Tursina di Palestina. Itu sampai Allah mengatakan, "Fakhla'na lek, buka sendalmu ya Musa." Itu dikatakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW semuanya masuk. Jasad dan ruhnya, bahkan satu makhluk yang kita anggap hina yang biasa kita pakai itu disandarkan kepada Nabi menjadi mulia dan bisa menjadi jadwal Allah Subhanahu wa taala, yaitu sandalnya teropah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak bisa masuk. Maka dikatakan, "Ya Jibril ikut aku." Kita yang namanya menghadap jadwal Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril alaihissalam, "Aku ya Muhammad, bukannya aku enggak mau ngikut dengan engkau, akan tapi selangkah lagi aku melangkah, maka seluruh tubuhku akan terbakar dengan jadwal Allah Subhanahu wa taala." Cuma satu-satunya manusia yang melihat, yang mendengar, yang berbicara dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan melihat Allah dengan matanya, tapi dengan ainnya, yaitu dengan mata hatinya. Berbicara dengan Allah dengan mata hatinya. Kenapa begitu? Karena hatinya sebelum di Mi'raj diangkat ke langit pertama sampai ke-7, itu Rasulullah SAW dibelek dadanya, daripada yang tenggorokan sampai perut dibelek. Diberi oleh siapa? Malaikat Jibril sama Mikail. Dibelek. Ditambah ilmu, hikmah, semua ditambah. Karena hatinya biar nambah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya, umum dan hadirin. Semoga kita ditambahkan oleh Allah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mudahkan daripada anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga persoalan-persoalan kita luruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah rabbi fanfa'na bi barakatihim wa rina husna bi hurmatihim wa amiyatan fi tariqatihim wa ma'afatihim fi tadi wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu bi salam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.